STY tegaskan tak ada anak emas di timnas Indonesia. Menanti duet tembok kokoh pemain keturunan, Elkan Bagot targetkan 2 kemenangan atas Burundi. Simak video selengkapnya hanya di Garuda Space Update. Ketua Divisi Pembinaan Supporter PSSI Budiman Dalimunte telah membeberkan harga tiket FIFA Matchday Timnas Indonesia versus Burundi. Diketahui harga tiket termurah dibanderol senilai Rp125.000 yang termahal ditaksir di angka Rp400.000, yakni pada bangku VIP. Sementara itu bagi penonton yang duduk di samping VIP harus membayar uang tiket sebesar Rp174.000. Budiman Dalimunte menjelaskan penjualan tiket untuk tahap pertama akan dikeluarkan sebanyak 15.000 lembar secara online. Pembelian tiket tersebut juga bisa dilakukan secara daring melalui web layanan dari tiket.com. Timnas Burundi diketahui telah sampai di Indonesia jelang laga FIFA Matchday pada Selasa malam waktu Indonesia Barat. Kabar tersebut dibagikan oleh Federasi Sepak Bola Burundi melalui akun media sosial resmi mereka. Dalam unggahan tersebut tampak para pemain dan ofisial Burundi telah tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang. Sementara timnas Indonesia sendiri telah menjalani pemusatan latihan sejak Senin lalu. Sebanyak 28 pemain telah dipanggil oleh Sintayong selaku pelatih kepala timnas Indonesia. Winger Persija Jakarta, Rico Simanjuntak mengaku antusias kembali memperkuat timnas Indonesia. Pasalnya setelah 4 tahun lamanya, pemain berusia 31 tahun itu akhirnya kembali mendapatkan panggilan. Rico mengaku tengah berharap bisa cepat adaptasi. Bintang Persija Jakarta itu bakal menjalani seluruh instruksi yang diberikan Sintayong dengan sangat baik demi memberikan hasil yang manis untuk timnas Indonesia. Terlebih FIFA Matchday kali ini sangat penting untuk menaikkan peringkat FIFA skuad Garuda. Pelatih timnas Indonesia Sintayong menegaskan tidak ada yang namanya anak emas di skuad Garuda. Pelatih asal Korea Selatan tersebut menegaskan setiap pemain bisa memperkuat timnas Indonesia. Lebih lanjut, Sintayong juga menuntut para pemain di Liga 1 untuk saling berlomba-lomba mengerahkan performa terbaik. Sebab jersey merah putih menanti siapapun yang dapat tampil menonjol bersama klub masing-masing. Hal itu terbukti pada Yanja Sayuri dan Rico Simanjuntak yang akhirnya mendapatkan panggilan timnas Indonesia usai tampil apik bersama klub musim ini. Kedatangan timnas Israel U20 ke Indonesia kembali menuai kontroversi. Terbaru ramai beredar dari surat Gubernur Bali, Wayan Koster, kepada Kementerian Pemuda dan Olahraga RI yang menolak timnas Israel U20 bermain di Pulau Dewata pada Piala Dunia U20 2023 mendatang. Aksi penolakan timnas Israel U20 ke Indonesia juga sebelumnya sudah ramai turun ke jalan. Demo tersebut diyakini bisa merambat ke banyak daerah. Permasalahan ini dikhawatirkan menjadi persoalan serius yang bisa mengganggu jalannya Piala Dunia U20 2023. Akun Instagram resmi klub Malaysia, Johor Darul Taksim, ketiban berkah usai mengucapkan selamat ulang tahun kepada bek timnas Indonesia Jordi Amat. Dalam unggahannya, JDT memposting foto Jordi Amat dengan latar bertuliskan Happy Birthday. Postingan Instagram JDT ini pun langsung diserbu netizen Indonesia. Mereka turut mengucapkan selamat ulang tahun kepada Jordi Amat. Selain menjadi pilar penting JDT, Jordi Amat juga akan menjadi andalan Sintayong di laga FIFA Matchday kontra Burundi mendatang. Pemain keturunan Elkan Bagot terlihat sudah bergabung dengan rekan-rekannya dalam pemusatan latihan jelang lawan Burundi di Stadion PT IKA Jakarta. Pemain Charlton Town itu mengaku senang bisa kembali bergabung dengan tim asuhan Sintayong. Soal latihan perdana bersama timnas Indonesia, Elkan Bagot mengaku berjalan dengan baik meski harus beradaptasi dengan cuaca. Di lain sisi, pemain berdarah Inggris tersebut juga bertekad membawa skuad Garuda meraih 2 kali kemenangan atas Burundi. Elkan Bagot diperkirakan akan menjadi sosok yang diandalkan pelatih Sintayong dalam 2 laga uji coba kontra Burundi. Pemain berdarah Inggris itu berpeluang besar diduetkan dengan pemain keturunan Jordi Amat di jantung pertahanan. Jika dimainkan bersamaan, maka ini akan menjadi yang pertama buat Elkan Bagot Jordi Amat bekerja sama di jantung pertahanan sejak menit pertama. Hal ini dikarenakan Bagot absen membela timnas Indonesia di Piala AFF 2022 lalu. Tentu menarik untuk menanti aksi keduanya di laga kontra Burundi mendatang. 4 pemain timnas Indonesia mendapatkan sambutan khusus dari Sintayong dalam hari pertama pelaksanaan pemusatan latihan. Dalam unggahan PSSI terlihat Sadil Ramdhani ditanya ngapain datang oleh Sintayong yang telah diterjemahkan oleh penerjemah Jong Sok So.
Sedangkan pemain kedua yang mendapatkan perhatian khusus ialah Rico Simanjuntak yang disandingkan dengan sang penerjemah. Sementara keberadaan si kembar Yakob dan Yanje Sayuri juga menarik perhatian Sintayong. Pelatih asal Korea Selatan itu coba membandingkan wajah kedua pemain asal PSM Makassar tersebut. Sontak, aksi kocak tersebut mengundang gelak tawa seluruh penggawa skuad Garuda. Dua asisten Sintayong yakni Yo Jae-hoon dan sang penerjemah Jong Suk-sol terlihat tetap fokus dan bekerja secara profesional, meski belum mendapatkan kejelasan kontrak dari PSSI. Keduanya tampak di samping Sintayong saling bahu-membahu mengawal persiapan timnas Indonesia jelang FIFA Matchday. Sebelumnya keduanya sempat mengunggah curahan hati mereka di media sosial masing-masing. Yo Jae-hoon dan Jong Suk-sol atau yang akrab disapa JJ kompak bersuara mengenai situasi kontrak mereka yang masih digantung. Keterlibatan pemain keturunan Brandon Sondaman di skuad Garuda Nusantara mengundang komentar dari CEO PSIS Semarang, Yoyo Sukawi. Ex-exco PSSI tersebut menitip pesan dan berharap Brandon bisa berkembang di bawah asuhan Sintayong. Ini merupakan kali kedua Brandon mendapatkan panggilan Sintayong. Sebelumnya, pemain berdarah Jerman tersebut sempat dipercaya untuk gabung skuad di Piala Asia U20. Dan kini Brandon disiapkan untuk berlaga di Piala Dunia U20 2023. Pelatih timnas Indonesia Sintayong membeberkan alasan tetap memanggil Fahrudin Arianto meski sang pemain sempat cedera. Sintayong menilai daya juang dan pengorbanan Fahrudin membuatnya tetap memanggil sang kapten timnas Indonesia tersebut. Pelatih asal Korea Selatan tersebut mengaku membutuhkan sosok Fahrudin yang bisa memberikan pengalaman dan juga leadership kepada para pemain muda yang kini tengah memperkuat skuad Garuda. Sekian Flash News kali ini Sobat Garuda, mari terus dukung perjuangan timnas Indonesia. Nantikan Flash News Edition dari Garuda Space selanjutnya. Terima kasih dan salam olahraga.